Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastafi minal malaikati rusulan. Jining Allah panika yastafi, memilih Allah Ta'ala dari para malaikat depan berempan utusan. Jadi ada malaikat yang khusus seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang tugas khusus. Wa minan nasi, juga dari manusia 313 rasul. Innallaha sami'un basir. Karena sangkuna Allah Ta'ala sami'un pandika maha mireng, basirun maha ningaleh. Benih keng lo bisa dia, cuma biar Allah Ta'ala diperangkat supaya bisa dipahami. Jadi sesungguhnya agama Islam atau wahyu yang diturunkan oleh Allah, ya pertama Allah memperkenalkan dirinya, karena manusia tidak diberi kapasitas untuk bisa memahami, menemukan Allah. Maka fardhu ain mempelajari syariat dari Allah agar kita bisa mengenal Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Karena hanya di dalam syariatlah Allah menuangkan atau menggambarkan semua kehendaknya yang diberlakukan kepada manusia. Betapa ruginya manusia yang hidup tidak mengaji, tidak mencari tahu tentang ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah mengutus Rasul sebagai sambungan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sudah tahu ma deka perkara baina aydihim sebelum rusul ya sebelum rasul, wa ma khalfahum, wa ma ben napasaos khalfahum yang ada di belakang. Apa yang diperbuat oleh rasul, apa yang akan diperbuat sudah tahu. Maka Allah memilih. Disinilah pelajaran bagi kita. Kalau ingin dipilih oleh Allah, cak maturana aleman ke Allah. Apa yang direkomendasikan dalam syariat, kita harus ashabikun ya. Harus lebih awal, lebih semangat daya. Akhirnya lewi Allah, oh dia pantas daya. Ini gunanya Allah menurunkan syariat. Di depan sudah dijelaskan takdir Allah ada yang berupa waktu, manusia diberi kebebasan, manusia diberi kemampuan fisik, kemampuan akal. Tapi di sana Allah juga memberi rambu-rambu tuntutan dan tuntunan syariat. Ada perintah, ada larangan. Kalau Allah tidak menurunkan perintah dan larangan, seolah-olah manusia dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak ada tuntunan. Maka kemauan usaha dari manusia dihargai. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Nabi Musa mengatakan kepada kaum, kenapa kalian menyakiti aku, padahal aku ini utusan dari Allah. Tapi kemudian falamma zawu azza wallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka berpaling, tidak mau, tidak mengindahkan apa yang disampaikan,
oleh Nabi Musa, azawallahu, maka Allah palingkan. Itu disebut dengan dibiarkan oleh tanpa hidayah, artinya disesatkan. Pengertian disesatkan seperti itu. Manusia punya kehendak, punya kemauan. Allah juga punya kemauan, cuma kemauan Allah sudah dituangkan dalam bentuk syariat. Maka jangan sampai berlawanan kemauan Allah dengan kemauan kita. Kalau kita lebih kuat berpaling, azawallah. Sebab orang yang sudah tahu perintah larangan dari syariat kok masih dilakukan, ya, berarti dia sudah tidak mau. Azawallah, maka Allah palingkan hati mereka, karena Allah tidak memberi hidayat kepada orang-orang fasik. Iya kan? Jadi kita latihan, jangan mau dibelokkan ke kiri, karena sudah tuntutanku perintah larangan, tuntunan aturan, semua datang dari Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kenapa Allah masih masih mengangkat utusan dari malaikat, utusan dari manusia? Ya, kembalikan saja, wa ilallahi turja'ul umur. Pabali ke Allah, maring Allah turja'u ipabali pada perkara. Jangan terlalu banyak pertanyaan tuh, hak Allah, suka-suka Allah. Yukhbiru ta'ala annahu yahtaru minal malaikati rusulan bima yasha min syar'ihi wa qudrihi. Wa minan nas ngafiraki pasira Allah ta'ala annahu da sangkuna Allah yahtaru paneka memilih Allah dari para malaikat depan berupan rasul. Saya tugas khusus ya. Fima dalam syariat yasa sengarsaki Allah min syar'ihi, pada malaikat Jibril sengirimaki syariat dari Allah. Wa qadrihi takdir Allah, pada malaikat Israfil, malaikat maut. Hari kan tugasnya untuk menjaga batasan-batasan umur takdir Allah. Wa minan nas, bukan dari manusia rasul. Kalau Nabi 124.000 yang diangkat jadi rasul 313. Untuk apa Allah mengangkat rasul? Li'iblaghi risalatihi, kifur sebagai sambungan ke Allah, untuk menyampaikan syariat Allah, risalah. Maka sebut rasul, utusan Allah. Innallaha sami'un basir, sami'un li aqwali ibadihi basirun bihim. Maha mireng Allah Ta'ala maring ocak-ocang hambana Allah, basirun maha ningaleh bihim terhadap ibad, alimun maha uning biman terhadap orang yastahiqu dalik selayak seberhak peserman dalik da iblagi risalatihi, masih pantas medepak risalah syariat Allah ibele dalik da iblagi risalatihi. La ada minhum dari nas, kama qala ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Tining Allah panika maha uning haitsu tempat yaj'alu atatiaki Allah risalatahu da syariat Allah sepantas bagi ke siapa. Wa qaluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya'lamu ma yuf'alu bi rusulihi, ngawuning Allah madhep bareng yuf'alu yang dilakukan panapa ma bi rusulihi maring rasul Allah.
Kan hampir rata semua rasul ditolak, diolok-olok, ya, tidak diterima oleh kaum, rata-rata. Allah tahu dia, dia, ya apa kata Allah? Nah, iya. Karena setiap rasul diutus kepada kaum yang agamanya sudah rusak dari Allah. Tadi ketika agama ini berbaur dengan budaya, rusak lagi, tidak menjadi agama tauhid, Allah utus seorang rasul. Wajar saja kalau tidak diterima, karena mereka sudah terlalu familiar, terlalu akrab dengan amalan budaya, dikiranya sebagai ajaran agama, persis seperti generasi kita. Kan sudah tidak mau lagi dibelok-belokkan dari agama warisan leluhur. Walaupun awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, diayatkan dia. Apakah mereka masih fanatik kepada agama warisan leluhur? Walaupun mereka para leluhur tidak pernah berpikir tentang agama. Coba di kampung-kampung, amalan-amalan dulu kan amalan budaya, karena sifatnya lokal. Pernahkah ada penjelasan bahwa ini amalan budaya, ini amalan agama? Tidak pernah. Wala yahtadun, dan mereka tidak dapat hidayah. Hidayah itu dari wahyu, tidak pernah menyampaikan dalil wahyu dari dulu itu. Tapi mereka fanatik. Wong sejak lahir saya beragama seperti ini mungkin. Fima dalam barang arsalahum sengutus Allahum dak rusul bihi kelaban ma. Artinya syariat diperlakukan seperti apa oleh umat, termasuk Rasul dan Nabi terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasibnya di Mekah? Padahal tumbuh di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, ya. Karena menurut mereka sangat tidak mungkin ini orang nggak punya koli pengembala kambing, tapi dikenal sejak masa jahiliyah orang yang terjujur. Al-Amin, Al-Amin. Tidak diterima. Karena banyak teman, sekarang pun begitu, banyak teman, banyak kiainya, tapi kalah sebenarnya, argumentasinya kalah. Sebab ini kalau wahyu disampaikan berarti koreksian, penilaian, ukuran dari Allah yang mengoreksi agama Allah, yang masih tetap nyambung kepada Allah, kepada Rasulullah, silahkan teruskan. Yang tidak nyambung kita hentikan. Yang saya sampaikan kemarin, kata Rasulullah, orang berdakwah sebenarnya berdakwah tauhid ini, berdakwah manhaj salaf ini tidak bedanya dengan orang yang menghalau serangga-serangga yang mengurumuni mau masuk ke kobaran api unggun di malam hari. Coba kita saksikan saja Molotov. Sekarang beritanya sudah, dalilnya sudah sangat kuat, tapi mereka sulit untuk meninggalkan. Sudah tahu kalau ini kebakaran. Kalau kamu masih ngotot memperingati Maulid Nabi dengan dirayakan sebagai hari raya, maka kalian akan masuk ke 72 yang ke neraka. Sudah jelas. Kalau kamu masih ngotot mengadakan amalan tahlilan 7 hari, paket kematian 3 hari, 40 hari, 100 hari, itu tidak pernah diajarkan Nabi. Sudah jelas itu amalan bid'ah, masuk dalam larangan Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Sebab wa iyyakum muhdatsatil umur didahului oleh alaikum
sunnati wa sunnatil khulafa. Ini memang harus berulang-ulang disampaikan. Kamu harus mengikuti amalanku, amalan khalifah. Ternyata amalan Nabi tidak keluar dari jenis amalan 5 jenis amalan dalam rukun Islam. Berarti wa iyyakum wa muhdatsatil umur, konteksnya amalan. Jangan kau amalkan, jauhi oleh kalian hal-hal baru, amalan baru. Karena tadi konteksnya amalan, amalan peribadatan. Jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Artinya amalan di luar jenis amalan dalam rukun Islam. Sebab amalan baru itu namanya bid'ah. Yang menyebut bid'ah ini Nabi. Jangan alergi dengan bid'ah. Dulu nggak pernah ada istilah bid'ah di Madura. Nabi menyebutkan, berarti apa? Guru kita bersambung kepada Rasulullah, seperti agama Yahudi bersambung kepada Nabi Musa, seperti agama Nasara bersambung kepada Nabi Isa, tapi ilmunya tidak bersambung. Guru kita bersambung kepada Rasulullah, tapi ilmunya ternyata tidak bersambung. Sebab ilmu dari Rasulullah ini. Karena semua yang amalan baru itu namanya bid'ah, dan semua bid'ah dalam konteks peribadatan menjadi dolalah. Orang merasa benar tapi jalannya salah. Coba siapa tahlilan yang merasa bersalah? Jarang. Bahkan ini hanya karena sayang kepada almarhum. Diperingatkan, iya ini termasuk 72 yang ke neraka. Tidak mau, itulah mental serangga. Manusia modern tapi bermental serangga. Berdakwah seperti itu kata Nabi. Sampai-sampai aku menarik ujung sarung kalian agar tidak memasuki api itu. Tapi mereka ngotot mau masuk terus. Seperti dia kata. Fala yakhfa alaihi syai'un min umurihim, tak samar alaihi atas Allah panapa sesuatu min umurihim dari perkara rasul dia. Cak yutus keding dia. Rasulullah akhirnya diusir. Coba endingnya perhatikan. Rasul yang dulu diusir, padahal Rasul menyampaikan wahyu. Kalau wahyu berarti ngoreksi agama Allah, ya. Datangnya wahyu dari Allah, dikoreksi Mekah, tidak mau orang Mekah. Akhirnya yang benar adalah Rasul yang bawa wahyu. Itulah manhaj salaf.